Di taman wisata, siang ini Bukit waktunya jam makan siang. Namun Bukit masih menunggu kadek kembali yang sedang giliran. Suasana di loket tampak sepi. Beli Lembah sendiri tak bisa menemaninya karena sedang mengantar tamu. Mudah-mudahan Beli Lembah tak kecewa padanya karena sampai detik ini Bukit masih enggan diajak bercinta. Entah apa yang membuat Bukit belum ingin melakukannya. Padahal sudah tak ada rasa takut di hatinya. Keduanya hanya sebatas bercumbu mesra. Namun anehnya, Bukit justru tak merasakan kemesraan yang ia rasakan pada Beli Lembah. Aneh, Bukit justru merasakan yang disebut kemesraan dan getaran itu saat berdua bersama tebing. Apalagi saat mengingat kejadian di resto di tengah hutan malam itu. Bukit menyentuh bibirnya sendiri, lalu jari tangannya turun ke leher dan ke jakun. Bagaimana Bukit mengingat betul ujung lidah tebing masuk menerobos kerongkongannya. Bukit menelan ludah. Bagaimana Bukit bisa-bisanya memikirkan seseorang yang kini sudah asik bersama Gigolo itu. Bagaimana tidak, sudah seminggu ini tebing memblokirnya. Bukit merasa tebing benar-benar kecewa dan tak peduli lagi dengannya. Benar-benar sudah putus pertemanan Bukit dan tebing. Jujur, Bukit kesal, tapi tak dapat dipungkiri. Bukit merindukan tebing, merindukan momen-momen bersamanya. Rindu masakannya, rindu posesifnya, rindu pijatannya, rindu omelannya, rindu semua, termasuk rindu ciumannya. Bukit pun membatin dalam hati. Bing, ini semua salah lo. Kenapa lo gak dari dulu ngaku kalau suka sama gue? Kan gue gak perlu capek-capek mendem rasa sama lo. Sebenarnya, lo sejak kapan sih suka sama gue? Kenapa saat lo ngusir gue dan gue udah sama Beli Lembah, lo ngaku kalau lo suka sama gue? Kenapa saat lo udah tidur sama Lereng, lo ngaku sama gue? Kenapa gak pas malam itu, pas gue nanya kenapa lo cium gue setelah dari resto hutan itu? Padahal asal lo tahu, malam itu gue baper sebaper-bapernya. Gue ngarep lo ngaku sebelum semua terlambat kayak gini. Dan sekarang pas lo ngaku, gue gak mungkin mutusin Beli Lembah. Gue juga kasihan sama dia. Lagi pula gue kan gak ngerebut cowok orang. Kalau gue mutusin Beli Lembah, gue bingung alasannya apa. Gue gak enak, gak berani. Toh dia berusaha untuk setia sama gue. Dia berusaha untuk jadi lebih baik. Beda dengan Lereng, yang gue yakin dia gak akan pernah bisa berubah. Sekalipun dia sama lo, Bing. Gue jadi bingung. Kalau gue putusin Beli Lembah, apa lo mau lagi nerima gue? Bukankah lo sekarang lebih memilih Gigolo? Bing, gue kangen sama lo. Tiap pagi, biasanya gue nyium aroma masakan lo, aroma nafas lo, aroma ketek lo. Sekarang gak pernah. Bahkan Beli Lembah bangun-bangun sering hilang tiap pagi. Udah dapet tamu duluan. Bing, selingkuh yuk. Mana enak. Bing, telepon gue dong. Chat gue dong, sekali aja. Buka blokir lo, kayak anak kecil banget sih. Apa gue yang minta maaf duluan ya sama tebing? Gue kan gak salah, kenapa harus minta maaf? Di kos tebing sendiri, malam ini tebing kesepian. Rasanya malas mau kemana-mana. Bahkan saat Mas Ruli mengajaknya mancing, namun tebing tak bergairah. Tebing lebih memilih untuk mengurung diri di kamar. Yang ada rasa kesal dan rasa kecewa karena Bukit lebih memilih Beli Lembah dibanding dirinya. Ya, tebing menyesal. Jika tahu akan jadi seperti ini, lebih baik tebing tak ikut merantau bersama Bukit. Jika tahu jika akhirnya jatuh cinta pada teman sendiri, lebih baik tebing menolak ajakan Bukit. Jika tahu akhirnya menyukai laki-laki sesakit ini, lebih baik tebing kembali ke lurus saja. Tebing harus kuat, tebing tak boleh menyerah. Hidup harus tetap berjalan, ini ujian pertemanan. Kit, aku kesal. Tapi aku gak marah sama kamu. Aku memang kecewa, tapi aku mencoba gak akan dendam sama kamu. Aku gak akan membalas sakit hatiku dengan hal yang sama. Aku mencoba ikhlas. Mungkin aku yang selama ini terlalu berpikir berlebihan, sampai mengharap sesuatu yang tidak bisa aku harapkan. Semua ada masanya. Mati ada masanya. Rezeki ada masanya. Semua ada waktunya. Makanan aja ada expirednya. Mungkin hubungan kita sudah kadaluarsa.
Yang menikah saja bisa cerai, yang pacaran bisa putus, apalagi kita yang hanya sekedar teman dan gak jelas statusnya. Di mana ada pertemuan, di sana ada perpisahan. Di mana ada awalan, di situ ada akhiran. Dan setiap awalan yang baik, belum tentu akhirnya juga baik. Terkadang, saat ending. Yah, sekali lagi semua ada masanya. Bahkan kesedihanku saat ini pasti ada waktunya. Mungkin saat ini jujur aku masih gak bisa, Kit. Gak bisa. Jujur saat ini aku masih sulit. Tapi aku yakin suatu saat seiring berjalannya waktu, aku yakin pasti bisa melewati ini. Entah dengan cara seperti apa. Bisa dengan orang baru atau dengan cara yang lain. Yah, aku harus bersabar. Dan maaf, Kit, karena mulai saat ini aku gak akan menghubungimu untuk sementara. Aku ingin sedikit menenangkan diri sejenak dan lebih legowo menerima semua. Tok tok tok. Bro, tidur loh. Cekrek. John, masih mikirin bukit? Dah, daripada mikirin bukit, mending ikut gue. Aku lagi malas. Ayo. Kemana? Jalan aja, ngopi-ngopi. Di resto ngopi, di sini juga ada kopi tuh, nyeduh sendiri. Ah, mana asik. Udahlah, ayo buruan ganti baju lo. Ya kali pakai kolor doang. Malas John, serius. Aku lagi malas keluar. Kenapa kamu gak sama cowokmu aja yang bos catering itu? Malas sama Junaidi. Orangnya lagi sibuk di luar kota. Dia maunya top terus. Gak mau gantian jadi bot. Bayangin ya, gue yang tadinya cowok tulen. Masa jadi bot, mentang-mentang dia role-nya biasa top di dunia perhombrengan, tapi gak mau gantian. Padahal pas gue tanya sama bos Daniel, sama coba tanya-tanya sama orang-orang belok, katanya gak ada yang namanya top yang bener-bener pure top. Ujung-ujungnya pasti jadi bot juga. Tapi si Jun udah gue rayu-rayu biar gue yang nyoblos. Kok tetep gak mau ya? Kekeh. Kamu ngomong apa sih? Sorry Bing. Hehe. Sorry. Aku yang sorry. Aku lagi sumpek. Gue ngerti, makanya gue ngajak lo jalan. Ya, Tebing pun menatap John, lalu tersenyum. Ya sudah, aku ganti baju bentar ya. Nah, ini baru teman gue, buruan. Ya, Tebing pun ganti baju. Dan saat menunggu Tebing, HP John berbunyi, temannya menelpon. Will, kerja lo? Iya, gue mau main ke sana ya sama temen. Oke. John, siapa? Will, inget gak? Yang dulu pernah kerja cuma sebulan di resto. Ingat, kan dia kerja di resto di tengah hutan. Kemarinan aku udah ke restonya. Wih, curang duluan. Gak ngajak gue, sama siapa lo? Bukit. Ngapain gue mau ngajak lo ke sana? Lo aja udah ke sana duluan. Gak apa-apa, aku suka tempatnya. Kalau kamu mau ke sana, ayo sembari nemuin Phil. Kemarin pas ke sana gak ketemu dia. Nah, gini kan asik. Yuk. HP John berbunyi. Apa, Mang? Main nih lu. Sini lo ikut. Ajak Made juga. Ketemu di sana aja ya, Bro. Ya. Anak-anak ikut. Iya, kan mereka sama-sama masuk pagi. Makin rame, makin asik, ya enggak? Iya, kita udah lama gak nongkrong bareng. Iyalah, masa lo tiap diajak jalan susah terus. Kerjaannya ngintilin bini lo mulu si Bukit. Ups, sekarang udah jadi bini orang. Jadi jalan gak? Jadi. Ya, Tebing dan John pun kini jalan. Dan di jalan, saat lewat taman wisata tempat kerja Bukit yang sudah tutup itu, Tebing sempat menoleh dan mengingat Bukit. Sejujurnya, jari-jari Tebing gatal ingin menghubungi Bukit, namun Tebing tak ingin cari masalah lagi dengan Bukit. Di samping itu, Tebing sungkan dengan Beli Lembah, apalagi ia sudah menyerahkan Bukit pada Beli Lembah. Tebing tak mau jika Beli Lembah mengiranya masih belum rela Bukit dengannya. Meski sejujurnya, ya memang tak rela. Apalagi jika Tebing harus membayangkan Bukit melakukan hal yang tidak-tidak dengan Beli Lembah. Rasanya jengkel. Sabar, Tebing harus sabar. Tin. Woi, kaden yang beteke di tongos nih. Adi bisa tepuk dini. Woi, kukira udah nyampe di tempatnya. Di resto lah. Kok bisa ketemu di sini? Teriak Made, tiba-tiba muncul di samping motor John. Iya nih,
Susah banget ngerayuni bojok. Nih, pasti galau ya mikirin Bukit, tanya Komang. Tebing diam. Tenang Bing, cari yang lain, ngapain dipikir? Belum tentu dia mikirin kamu. Dia aja udah bahagia dengan yang lain. Kenapa kamu gak cari bahagiamu sendiri? Ucap Komang sok motivator. Nih Mang, ditinggalkan orang yang sudah lama bersama itu sakit Nawang, ucap Made membela Tebing. Woi, udah. Yang penting malam ini kita happy-happy. Maluan nah. Duluan ya. Ya, Made dan Komang ngebut mendahului John dan Tebing pun yang penasaran bertanya pada John. John, kamu bilang sama mereka masalahku sama Bukit? Bing, berapa kali gue bilang, mereka tuh tahu sendiri. Gak perlu gue kasih tahu anak-anak. Udah gak heran sama kelakuan kalian. Apalagi belakangan ini, lu tuh kelihatan aneh. Kerja banyak melamun, lesu, gak kayak lo yang biasanya. Makanya anak-anak jadi curiga. Karena lo itu tipe orang yang gak bisa nyembunyiin dan nutupin apa yang lo alamin. Makanya begitu ada yang gak beres sama lo, kelihatan beda banget. Makanya anak-anak pada curiga. Ya galau sama siapa lagi kalau gak sama Bukit. Cewek aja gak punya. Perasaan, aku selama ini gak pernah menunjukkan adegan bermesraan sama Bukit. Setiap dia ke resto juga normal. Bing, semua orang juga bisa ngebaca gerak-gerik kalian yang melebihi bestie. Yang jomblo aja sampai iri ngeliat kedekatan kalian. Perasaan biasa-biasa aja deh. Dan apa maksud anak-anak bilang Bukit diambil orang? Yeay, si Putu sama cowoknya pas jalan gak sengaja ketemu Bukit sama Beli Lembah. Udahlah, anak-anak gak masalah kok. Yang masalah sekarang, pikirin nasib asmara lo. Udah lo lakuin belum wejangan gue yang gue suruh patahin ranting bercabang? Aku udah mematahkan satu ranting. Aku sudah memilih ranting satunya. Tapi ranting yang kupilih justru orang lain yang mematahkan dan yang mengambilnya. Lo masih suka gak? Masih sayang gak sama Bukit? Dia udah gak mau, John. Gue gak tanya Bukit, gue tanya lo masih mau gak? Tebing diam. Kalau lo nyerah, gue angkat tangan. Gak bisa bantu apa-apa. Tapi kalau lo masih ngarep, lo terobos Beli Lembah. Rebut dia. Kalau saja Bukit cewek, udah aku hamilin. Biar dia minta tanggung jawab sama aku. Dan gak berani macem-macem. Sabar bro, gue tahu kok apa yang lo rasain. Gue aja gak ngerti kenapa gue jadi gini. Kadang gue sebel sama Jun. Kadang kangen. Tapi kalau ketemu, bawaannya sange mulu. Diminta gantian gue top, dia gak mau. Curang. Sakit gak John? Sakit-sakit enak, tapi banyak mulesnya. Ngapain lu nanya-nanya? Lu mau jadi bot? Ogah. Ya, tak lama kemudian Tebing dan John baru saja sampai dan melihat motor Made sudah sampai lebih dulu. Lalu keduanya masuk dan ternyata Made dan Komang sudah duduk dan dilayani Phil, mantan pelayan yang sempat bekerja sementara di resto Tebing. Phil, sapa John. Weh, John, Bing, kamu kapan hari kesini ya? Pas aku libur, kata temanku. Iya, sama Bukit. Kalian pacaran? Hah? Tebing shock lalu menatap Komang dan Made. Namun Komang dan Made menggeleng kepala dan mengangkat tangan seolah keduanya menjelaskan bahwa Komang dan Made sama sekali tak memberitahu pada Phil. Lalu tahu dari mana Phil? Aku gak pacaran. Ngaku aja, temanku lihat kalian ciuman di dance floor sambil dansa. Seketika Tebing malu pada teman-temannya. Phil, keluarin tuaknya. Gue mau mabok, ucap John mengalihkan pembicaraan, tak tega melihat ekspresi Tebing yang malu. Sedangkan Komang dan Made pura-pura meneguk minumannya, berpura-pura santai. Wih, pasti baru gajian nih. Tawa aja. Bing, lo mau apa? Mabok ya, mabok. Kan tadi lo bilang bosen ngopi. Enggak, aku es teh aja. Ih, jauh-jauh pesennya cuma es teh. Phil, yang lemon aja ya. Lemon tea yang ice. Ya, cemilannya nebeng-nebeng John aja. Dia lagi banyak duit, dapat transferan dari cowoknya pengusaha catering. Serius John? Traktir kita juga dong, masa Tebing aja? Iya, ini pesanan lo gue bayarin. Noh, pesan lagi makanan. Mantep. Ya, tak lama kemudian pesanan datang.
Keempatnya pun kini menikmati suasana malam hari di tengah hutan ditemani musik band yang menghibur semua pengunjung. Meski John, Komang, dan Made riang, namun berbeda dengan Tebing yang melamun saja. Tebing memperhatikan dance floor yang mengingatkannya. Woi, ngapain sih? Ngelamun aja, tanya John membuyarkan lamunan Tebing. Namun Tebing hanya tersenyum. Lalu John mengedipkan mata pada Made dan Komang. Dan set. Mau ngapain? Teriak Tebing terkejut saat Komang dan Made memegangi tangan kanan dan kirinya. Lalu John sendiri mengambil arak, membuka mulut Tebing lebar-lebar dan mencekokinya. Sialan kalian. Hah, makanya jangan ngelamun, ntar kesambet baru tahu rasa. Ucap John puas ngerjain Tebing. Bing, ngapain kamu ngelamun? Kalau yang kamu lamunin orangnya dateng. Ucap Komang terkejut. Maksud kamu? Tuh lihat di atas siapa yang datang. Dan begitu keempatnya mendongakkan kepala ke atas. Seketika Tebing langsung membeku saat melihat Bukit bersama Beli Lembah kini sama-sama berada di resto ini. Wih, ini yang dinamakan jodoh gak akan kemana, Bing. Santai, Bing, aku di belakangmu. Ucap Made mensupport Tebing. Bener deh, gimana gak jodoh? Lihat aja, baju aja samaan. Padahal gak janjian kan mereka? Warna sama, motif sama, couple. Ucap John yang sama-sama herannya. Iya no, cara Upin Ipin. Ucap Made yang melihat kaos yang dipakai Tebing dan Bukit adalah kembar. Bagaimana gak kembar lawang kaos yang saat dipakai keduanya pembelian Tebing malam itu sebelum pergi ke resto ini dari hasil uang tips yang didapat Tebing di resto. Sebenarnya siapa yang couple nih? Gak kebalik? Dia kesini. Santai Bing, relax, tarik nafas. Aku santai kok. Ucap Tebing mencoba tenang. Dan begitu Beli Lembah dan Bukit menyadari adanya Tebing, gak nyangka. Seketika ekspresi Bukit langsung berubah total. Antara canggung, ingin kabur, namun menahan rasa malu. Apalagi Tebing bersama teman-temannya. Tak hanya itu, Bukit juga malu karena tak sengaja memakai kaos pemberian Tebing. Apa jadinya jika Bukit malas dengan orangnya namun masih memakai kaos pemberiannya? Pasti Tebing mengira Bukit gamon alias gagal move on. Meskipun memang kenyataannya ya iya, Bukit masih belum bisa melupakan seorang yang selama ini bersamanya. Bahkan saat Beli Lembah menariknya untuk turun, Bukit menahannya. Kenapa Kit? Gak apa-apa, santai aja. Kalau kamu ngajak pulang, itu artinya kamu kalah. Ucap Beli Lembah yang seolah mengerti kecemasan Bukit. Enggak kok, gue gak apa-apa. Yakin gak apa-apa? Iya, gak apa-apa, yuk. Ya, Beli Lembah dan Bukit pun turun dan duduk bergabung dengan keempatnya. Boleh gabung nih? Silakan Beli. Jawab John dan Tebing kompak. Lalu Beli Lembah dan Bukit berhadap-hadapan di depan Tebing dan John. Dah lama apa baru? Baru Beli, ucap Tebing sembari melirik Bukit. Namun Bukit tak berani menatap mata Tebing. Oh, ayo yang belum pesan. Oh, udah Beli, udah semua makasih, ucap John sembari meneguk minumannya. Kit, ayo pesan. Oh, iya Beli, gue kopi aja, hot latte. Halo, kopi hot latte sama red wine ya. Baik. Ya, ketika semuanya mengobrol termasuk Tebing, namun Bukit hanya diam saja dan enggan menyaut dan hanya menikmati kopinya saja. Hingga saat musik band berlangsung, keduanya kini saling curi-curi pandang satu sama lain. Dan Beli Lembah juga diam-diam memperhatikan gerak-gerik keduanya. Namun lagi-lagi tetap mencoba santai hingga musik berhenti. Ada yang mau request mungkin? Yah, sebelah sana, tanya vokalis menunjuk Tebing yang mengacungkan tangan. Request Gigi, kepastian yang kutunggu. Wih, kepastian siapa tuh? Ucap Made menyindir dan vokalis pun bernyanyi. Tebing terlihat bersemangat. Seketika Bukit langsung menatap Tebing. Tebing sepertinya sengaja menyindir Bukit lewat sebuah lagu. Apalagi melihat Tebing yang ikut bernyanyi membuat jantung Bukit berdebar. Karena lirik itu benar-benar menguras hati dan perasaan Bukit. Satu keagungan cinta tak terpadamkan. Mengapa semua ini harus terjadi?
Tanya hatimu, benarkah dirimu masih mencintai aku? Bukankah yang dulu kau hanya menunggu kepastian cinta dariku? Tanya hatimu, benarkah dirimu masih membutuhkan aku? Bila tak berubah bicara padaku, kepastianlah yang ku tunggu. Kepastian yang ku tunggu, ucap tebing sembari menatap bukit. Kepastian yang ku tunggu. Beli, kayaknya gue agak meriang deh. Sepertinya gue mau masuk angin. Oh gitu? Oh iya loh, Beli baru ingat kata tebing. Kalau kamu gak boleh terlalu lama kena angin malam. Apalagi kamu lupa gak pakai jaket loh. Beli jadi lupa ngingetin, ucap Beli lembah, dan tebing hanya tersenyum santai, dan bukit pun membatin dalam hati. Kalau jalan sama tebing, pasti sebelum berangkat udah ngomel duluan. Kalaupun udah telat lupa, pasti dia kasih jaketnya buat gue pakai. Sorry ya, kita duluan. Nah Beli, yuk hati-hati. Mang, apa? Kok lihat tebing jak bukit, aku jadi ikut deg-degan. Ih, Adi bisa kedo, Ci terlalu terbawa suasana. Engken Bing, mau lanjut apa menyerah? Seketika John mengambil botol bir milik Made dan memainkan seperti Mike lalu bernyanyi. Tanya hatimu, benarkah dirimu masih mencintai celeng? Bangke, ucap John meledek tebing. Hilang, kadang ku tak tenang, ku hanya diam. Aku sayang tapi kau yang tak paham. Pulang. Weh, Bin, belum mabok? Di kos Beli lembah. Di kos Beli lembah sendiri, Bukit kini sedang beristirahat dengan Beli lembah. Keduanya bercumbu dan Beli lembah selalu merayu dan berusaha mendapatkan Bukit. Namun Bukit selalu menolak, yang jujur membuat Beli lembah merasa lambat laun hilang kesabaran. Sorry Beli, gue... Kit, sebenarnya kamu ini kenapa? Kalau kamu memang gak mau sama Beli, kenapa kamu gak nolak aja dari awal? Pas Beli bilang udah putus dari gunung. Beli gak marah. Beli cuma merasa kamu gak percaya sama Beli. Beli memang kayak gini orangnya, gak munafik. Beli apa adanya. Beli memang suka main cowok dan masih berhubungan baik dengan gunung. Tapi kita berteman dan Beli berusaha tetap setia sama kamu. Hargai usaha Beli untuk berubah. Tapi dengan sikapmu yang seperti ini menunjukkan kamu gak beneran suka sama Beli. Beli, jujur aja, Beli gak marah. Mungkin Beli hanya sedikit cemburu. Kamu suka tebing kan? Beli udah tahu bukan dari tebing seminggu yang lalu kesini. Tapi udah lama curiga sama kalian. Gue emang suka tebing, tapi terlambat. Dia ngaku suka ketika gue udah sama Beli. Dia ngaku suka, tapi dia sendiri sama lereng udah apa? Dah gitu? Bagus dong. Kenapa kamu masih mikirin dia, sedangkan dia gak mikirin kamu? Mending mikirin kita berdua. Apa yang membuatmu ragu? Ayo kita lakukan saja. Beli udah gak tahan sama kamu. Beli, gue bisa bantu keluarin. Tapi, Kit, ucap Beli lembah menggertak. Lagi-lagi Bukit menolaknya, yang membuat Beli lembah jadi kesal, menatap Bukit tajam. Beli, bukan gitu, tapi pantas saja tebing lebih memilih lereng daripada kamu. Pantas saja tebing mengusir kamu dari kosnya. Itu karena dia gak tahan dengan sikap kamu yang egois, munafik, dan seperti anak kecil. Kalau kamu kayak gini, gak akan ada yang mau sama kamu. Seketika hati Bukit sakit saat Beli lembah membawa-bawa tebing dalam urusan keduanya, dan seolah-olah semua kesalahan ada pada dirinya. Bukit merunduk. Beli lembah yang kelepasan itu seketika langsung tersadar. Maaf Beli benar. Gue egois, munafik. Kit, maaf Beli gak bermaksud. Gak apa-apa Beli, gue yang salah. Gue tahu kok kekurangan gue. Maaf ya. Kalau begitu,
Mari, malam ini kita lakukan. Ucap Bukit membuka pakaiannya. Namun saat Bukit baru saja membuka pakaiannya, tok tok tok. Beli Lebah pun membuka pintu, cekrek. Gunung? Oh, aku ganggu nih, sorry. Ngapain kamu kesini? Kenapa nggak bilang dulu? Aku kebetulan mampir. Kamu marah? Ya udah aku pulang. Beli, gue keluar aja. Jangan Kit, biar Beli aja yang keluar bentar ya. Tunggu Beli ya, jangan kemana-mana, apalagi kabur. Brak. Di kos Tebing sendiri, Tebing hari ini masuk sore dan ketika sedang merenung, Taufik menelponnya. Ya Fik, gimana? Bro, lo ada masalah apa sama Bukit? Dek. Tahu dari mana kamu? Lusa kita ketemu ya. Gue sama Henry liburan lagi tipis-tipis. Dan lo pada udah janji ya, kalau gue liburan lagi, kalian berdua harus ikut. Izin libur. Oke. Dan sepertinya aku butuh bantuanmu, Fik. Beres. Ntar gue kabarin pas udah nyampe. Oke. Di taman wisata, siang ini Bukit waktunya istirahat. Namun hatinya tak tenang karena semalam Beli Lembah tak pulang ke kos. Bahkan saat pagi tadi Bukit berangkat kerja pun Beli Lembah masih belum pulang dan pergi bersama Gunung. Padahal Beli Lembah hanya pamit sebentar saja. Namun nyatanya sampai saat ini Beli Lembah tak ada kabar. Bukit takut jika Beli Lembah marah padanya dan kembali bersama Gunung. Meski Beli Lembah mengaku hanya berteman saja. Bukit tak boleh netting. Bukit mencoba lebih dewasa dan mencoba percaya pada Beli Lembah. Bukit yakin Beli Lembah serius padanya. Ya, HP Bukit berbunyi. Bukit tersenyum. Akhirnya Beli Lembah menelpon. Ya Beli. Sayang, maaf ya. Beli gak pulang. Semalam ketiduran di rumah sakit nengokin temen Beli sama temen Gunung yang kecelakaan loh. Oh, iya Beli. Gak apa-apa. Kamu udah makan belum? Maaf ya, Beli gak bisa nemenin makan siang. Beli masih di rumah sakit ini. Belum juga kerja. Untung aja ngantar tamu sore nanti. Maaf ya, jangan marah ya. Iya, gak apa-apa Beli. Ya udah, gue lanjut. Tut. Kit, Muna istirahat, barengan aja ketut. Ucap Kade. Tut, ayo, nyariin apaan? Nyari stiker. Aku lupa kemarin aku taruh sini kok gak ada. Kemana ya? Stiker apaan? Ini loh, aku ngumpulin stiker jus alpukat. Kalau beli dapat sampai 10 stiker, bisa ditukerin 1 jus alpukat. Ini punyaku udah 8. Punya gue banyak. Gue kumpulin, tapi gak gue tuker-tuker. Mau, kayaknya banyak deh. Bisa ditukar buat kita bertiga. Mana? Ada di tas, tapi di kos. Mau diambil? Ambil nak, kita tukerin. Ya udah, kita ke kos dulu. Ya, Bukit pun membonceng Ketut menuju kos Beli Lembah. Dan begitu sampai, Bukit syok saat melihat mobil Beli Lembah sudah terparkir. Padahal jelas-jelas baru saja ia memberitahu jika Beli Lembah masih di rumah sakit. Bukit yang penasaran itu langsung berlari diikuti Ketut. Dan begitu sampai, dek. Beli, Bukit. Seketika Bukit terkejut saat melihat keduanya berciuman dan hanya memakai kolor saja. Gunung sempat terkejut namun bersikap santai dan tatapannya datar pada Bukit. Kit, jangan marah dulu ya. Beli mau jelasin sama kamu. Beli baru nyampe. Beli sama Gunung. Ucap Beli Lembah mencoba menahan Bukit. Namun Bukit tampak membereskan barang-barang dan memasukkan kembali ke dalam tas ranselnya yang membuat Beli Lembah panik. Tapi Beli Lembah bingung, apalagi Gunung memperhatikan keduanya. Lembah, lebih baik sekarang kamu putuskan. Aku udah gak mau kamu pelin-pelan lagi. Kamu mau lanjutin sama aku atau lanjut sama dia? Gak perlu. Gunung, gue minta maaf. Gue gak bermaksud ngerebut Beli Lembah dari lo. Gue hanya mencoba seseorang dengan masa lalu yang kelam. Tapi ternyata dia belum selesai dengan masa lalunya. Tut, ayo. Kit, Bukit. Bukit pun pergi. Di resto Tebing. Di resto sendiri, Tebing kini shift sore. Dan sore ini seperti biasa sedang melayani pengunjung bersama John dan kawan-kawan. Bing, lihat. Si Bukit lihat foto kita semalam di status WA. Dia bilang apa? Gak ada komen apa-apa. Bro, ada Beli Lembah tuh.
Beli? Duduk di mana? Biasa. Bing, ada yang mau beli omongin lo sama kamu. Kalau itu urusan Bukit, saya gak mau bahas. Bing, Bukit kabur dari kos. Apa? Di kos Ketut. Tok tok tok, cekrek. Tut, Bing, mana Bukit? Gak tahu. Bohong. Kak dia bilang kan dia pulang sama kamu. Ye, kamu lihat nak ada sing panak nih. Ada nggak anaknya? Ada nggak tas sama motornya? Ucap Ketut membuka pintunya dan menunjukkan kamar kosnya. Namun ketika Tebing memperhatikannya, tak ada barang-barang Bukit di sana. Lalu kemana dia? Gak tahu. Tapi tadi Kak dia bilang dia pergi sama kamu. Iya, tadi pergi sama aku karena sama-sama mau ke pom. Tapi setelah itu dia nggak mau ngasih tahu mau pergi kemana. Kamu kan temannya, masa nggak tahu? Terus kamu siapanya? Kok kamu bisa nggak tahu? Tebing diam. Kalau kamu bingung, telepon buka blokirnya. Bukannya kamu blokir dia. Udah, tapi dia gantian blokir aku. Ya udah, aku juga nggak tahu. Ya udah, biar besok aku temui dia di kerjaan. Nah. Keesokan harinya. Ya, keesokan harinya di taman wisata Bukit bekerja seperti biasa dan sedang berjaga bersama Ketut. Udah sesuai instruksimu. Aku nggak kasih tahu di mana kamu tinggal. Bagus, thanks. Kamu sampai kapan kayak gini? Kasihan Tebing. Tebing udah sama lereng. Sok tahu kamu. Lihat, pagi ini aja mereka masih ketemu. Tahu dari mana? Nih, status John. Lihat. Ya, Bukit menunjukkan status WA John. View pagi ini yang menunjukkan Tebing sedang meletakkan pesanan lereng yang kini bersama klien ceweknya. Itu kan lagi kerja. Itu dia masih senyum. Ya masa sama pengunjung nyebeng, cemberut. Ada-ada aja kamu. Lihat. Itu bukannya Tebing sama Beli Lembah. Waduh, iya. Kok dua-duanya pada kesini sih? Jangan-jangan mereka janjian. Kayaknya sing deh. Kayaknya enggak deh. Soalnya Beli Lembah bawa tamu. Kalau Tebing dari gerak-geriknya aja udah kelihatan sengaja nyariin kamu. Sana buruan masuk sembunyi. Tut, mana Bukit? Tanya Tebing. Sedangkan Beli Lembah yang sempat menyapa dan mengobrol sebentar bersama Tebing itu kini antri di belakang. Bukit gak masuk. Dari tadi dihubungin gak bisa. Jangan bohongin aku. Kalau sampai ada apa-apa sama Bukit, kamu yang aku cari. Dek. Seketika Ketut jadi takut. Tebing pun pergi dan kini giliran Beli Lembah. Tut, Dije sebenarnya Bukit. Sing Nawang beli masih? Gak tahu juga beli. Sekan sing Nawang. Benar gak tahu. Benar beli. Sore hari kemudian, ya sore ini, sebelum Bukit pulang, Bukit masih mampir ke Alfamart. Dan begitu Bukit baru saja hendak masuk, Bukit tak sengaja bertemu lereng yang justru baru keluar dari Alfa dan terlihat sendirian. Kit, Reng, aku cuma mau berpesan sama kamu. Jaga baik-baik Tebing. Jangan egois kalau gak mau nangis. Ucap lereng tersenyum lalu masuk ke mobilnya yang membuat Bukit tak paham maksud lereng. Bukit pun masuk membeli sesuatu. Dan setelah selesai kembali pulang ke kos baru yang tak jauh dari kosan sebelumnya sebelum tinggal bersama Tebing. Dan di perjalanan sendiri HP Bukit berbunyi. Taufik menelponnya. Lo di mana? Di jalan mau pulang. Pulang kemana? Dari semalam gue tanya gak dijawab. Lo di mana? Kenapa? Takut gue kasih tahu Tebing ya? Lo di mana? Udah landing belum? Udah di hotel. Besok gue ke lokasi lo. Tapi tenang aja, gue nggak sama Beli Lembah kok. Gue sewa mobil sendiri. Tapi sorry ya, gue nggak bisa ketemuan sama Tebing. Gue temuin lo sendiri aja ya. Ah, gak asik lo. Ya udah. Apa kata besok dah? Oke. Tut. Ya, tak lama kemudian motor Bukit pun sampai di kosnya. Loh, Mas Ruli? Mas ngapain di sini? Tanya Bukit terkejut saat melihat Mas Ruli baru saja mengepel di kamar sebelahnya yang sebelumnya kosong. Hehe, kok ngapain? Ya beres-beres. Lawang aku sekarang kos di sini.
Bukit bingung, lalu tak sengaja melihat pintu kamarnya sedikit terbuka. Bukit yang penasaran itu berlari dan begitu masuk. Seketika Bukit terkejut ketika di kos barunya sudah penuh dan tertata rapi barang-barang milik Tebing. Meja, lemari, kulkas, bahkan pot-pot bunga milik Tebing sudah ada di depan kos. Namun kemana orangnya? Nungguin ya. Mas, di mana Tebing? Nyariin ya. Ih, Mas serius. Tahu dari mana dia kosku? Kata Tebing, gak sengaja ketemu sama pak kosmu yang dulu. Katanya baru buat kos baru dan ngasih tahu kamu di sana. Ya udah, Tebing ngajak pindah. Ya aku mau toh, bagus gini. Gak apa-apa mahalan dikit, tapi bagus. Deket sama kerjaanku. Kamu ini main kabur aja, bikin semua panik. Tuman. Oh iya, nih ada surat dari Tebing. Pakai surat segala? Lambok blokir anaknya. Oh iya lupa, ntar ya Mas. Ya, aku tak lanjut beres-beres. Bukit pun masuk, menutup pintu dan duduk di ranjang. Dan begitu Bukit membukanya, Tebing bisa runtuh, bukit bisa longsor, lereng bisa ambruk, lembah bisa ambrol. Tapi pondasi kita harus tetap kokoh, agar pemandangan alam terlihat indah, seindah perjalanan kisah kita. Aku tunggu di Bukit Asah jam 7 pagi. T love B, Tebing love Bukit. Pagi hari kemudian, pagi ini Bukit tampak bersemangat. Bukit sudah bangun sejak subuh pagi tadi dan bersiap-siap menemui Tebing di Bukit Asah. Bukit heran, kenapa Tebing tak dapat dihubungi dan tak membalas pesannya, padahal Bukit sudah membuka blokirannya. Bukit juga heran, mengapa semalam Tebing tak pulang. Tidur di mana dia? Entahlah, Bukit tak sabar bertemu Tebing. Dan begitu mengecek HP, waktu menunjukkan pukul 6 pagi. Perjalanan ke sana membutuhkan kurang lebih setengah jam. Dan seharusnya Bukit sudah berangkat agar tepat waktu dan agar Tebing tak menunggu lama. Dan saat membuka WA, Bukit baru saja melihat notif status terbaru Tebing yang menunjukkan fotonya duduk membelakangi kamera dengan pemandangan lautan dengan caption, "Waiting someone." Di Bukit Asah sendiri, Tebing gugup ditemani 3 pemandu yang sudah lama ia kenal karena sering nongkrong di restonya. Santai ya bro, kenapa gugup? Sedikit. Intinya larinya harus kenceng. Kan udah pernah nyoba kan? Iya. Bing! Dek. Seketika Tebing menoleh, Bukit berlari dan begitu dekat, set. Apa kabar Kit? Kabar gue senang hari ini. Gue kangen sama lo. Tapi lo mau ngapain nih? Mau ngajak cowok yang aku sayangi terbang. Kita main para layang. Ya, kenapa? Takut? Jangan takut. Aku bisa kok. Oke. Ya, keduanya pun memakai helm, pengaman, dan atribut lainnya. Tebing memandu di belakang dan Bukit di depan Tebing. Dan begitu mendengar aba-aba. Siap! Go! Ya, keduanya pun lepas landas. Bing! Takut! Tenang. Buka mata. Wah, kerennya. Lihat, di pasir itu. Bing! Oh yang buat itu semua? Tanya Bukit saat melihat tulisan Tebing love Bukit di pasir pantai. Iya, semoga kamu gak ngambek lagi ya sama aku. Lalu bagaimana dengan lereng? Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan lereng. Sumpah. Kamu percaya kan sama aku? Bukit mengangguk. Kit, kamu mau kan jadi cowokku? Pakai nanya. Gue udah naksir lo dari lama. Aku tahu itu. Cap Tebing mencium rambut yang sedikit mengintip dari helmnya. Lalu ciuman Tebing merambat ke leher yang membuat kedua tangan Bukit memegangi tali para layang erat-erat. Dan begitu Bukit menoleh, akibat geli akan gigitan Tebing, ya, keduanya berciuman di atas awan dan pemandangan alam yang membentang luas, di mana terdapat pemandangan bukit-bukit dan tebing-tebing yang indah, yang membuat deru desah keduanya bersaing dengan deru angin yang membawa parasut keduanya berjalan melewati awan-awan. Bing, gue pengen panjat tebing.
Panjat tebing apa manjat aku? Panjat tebing dan manjat lo. Sama Kit, aku juga ingin mendaki bukit. Mendaki bukit apa mendaki gue? Mendaki kamu. Tapi mana bisa di sini? Gak mungkin kita buka harness. Yang ada kita jatuh. Kita turun di sana ya, di antara bukit dan tebing. Oke? Emang udah berani? Bukit mengangguk. Gak takut sakit? Bukit menggeleng. Udah di training sama Beli Lembah ya? Seketika ekspresi Bukit berubah. Beli Lembah belum sekalipun masukin gue. Oh ya? Doaku terwujud. Doa. Saat kita bersama, aku berharap dan berdoa supaya Beli Lembah tak melakukannya. Ya meskipun itu mustahil. Tapi nyatanya kamu cuma buat aku. Tapi lo bukan buat gue. Kit, maafin aku ya. Iya, gue juga yang salah. Coba kalau gue gak jodohin lo dulu sama Lereng. Coba kalau gue ngaku kalau gue suka sama lo dari awal, gak akan kayak gini. Lupakan mereka. Pikirkan kita berdua ke depannya. Oke? Ya. Siap turun? Takut. Persiapan. Siapkan kakimu bersiap landing. Bing, takut. 3, 2, 1. Awas. Bing. Set. Ya, gawat. Parasut keduanya tersangkut di pohon raksasa dan kini bergelantungan di antara bukit dan tebing yang ada di sisi kanan dan kirinya. Tertutup parasut di atas bukit. Bing, gimana ini? Tenang, tenang. Di bawah, gak terlalu dalam kok. Gak dalam gimana? Kita loncat bisa patah tulang. Kita harus tenang. Kita pikirkan cara untuk turun. Ucap tebing malah senyum-senyum sedangkan bukit panik. Ngapa lo nyengir? Udah tahu keadaan kayak gini, masih bisa lo senyum-senyum? Aku sedang berpikir, sembari menikmati pemandangan berdua dengan orang yang aku sayangi saat ini. Set. Bing, lo mau apa? Jangan aneh-aneh. Bing, ngapa lo buka tuh harness? Kita bisa jatuh. Pegangan Kit. Lo mau ngapain? Katanya gak takut sakit. Bing, gak di sini juga. Tebing mencium bukit dengan ganas, seperti bukan tebing saja. Lebih ganas saat membayangkan Lereng ketika dalam keadaan mabok dan tak sadarkan diri. Hingga kemudian, parasut keduanya sebagian menutupi tubuh keduanya. Dan jika dilihat dari bawah, keduanya tak terlihat. Sumpah Kit, aku jadi kecanduan bibir kamu sejak di resto tengah hutan malam itu. Diam, jangan melawan, nikmati. Jangan takut, semakin kamu melawan, parasut akan jatuh. Ya, bukit pun mengangguk, tak dapat berkata-kata. Pasrah saja dengan kelakuan tebing yang barbar itu. Bahkan jujur, bukit menikmatinya. Dan entah apa yang dilakukan keduanya. Yang jelas parasut itu bergoyang dan bergelantungan di pohon. Lambat laun semakin kencang, sampai daun-daun berguguran. Bing, sakit. Ini udah pelan sayang. Aduh, sebut banget Kit. Masuk gak nih ya kira-kira? Bing, ampun Bing. Gue aja ya yang masukin lo di sini. Jangan mimpi. Diam. Ini kepalanya udah masuk. Aduh, iya. Aduh, gak kuat. Dikit lagi. Bantu dorong sayang. Udah ngeden maksimal. Takut kebablasan berak. Ih, jorok banget sih. Ya jangan disuruh dorong. Kalau gitu, sorry ya Kit. Aku terpaksa merkosa kamu. Ucap tebing memeluk rapat-rapat perut bukit, mendorongnya dengan kencang dan jelek. Tembus. Angetnya. Ya, bukit tak bersuara. Entah apa yang dirasakan bukit. Yang jelas, hanya kaki keduanya saja yang terlihat menggelantung bebas ke kanan dan ke kiri, ke barat dan ke timur, ke utara dan ke selatan. Hingga kemudian, cerot. Cairan tebing terlihat meleleh dan turun menetes ke kaki bukit yang bergelantung lemas itu, lalu jatuh ke perbukitan. Kit, aku sayang sama kamu. Gue juga Bing. Lo itu cowok kriteria dan impian gue selama ini.
bukan beli lembah. Dan sekarang gue bisa dapetin lo. Thanks ya. Sama-sama. Tebing bisa runtuh, bukit juga bisa longsor. Tapi pondasi harus kokoh. Ucap keduanya kompak, lalu keduanya berciuman lagi hingga kemudian krek, suara parasut mulai turun. Krek, krek, bing. Wah! Di klinik. Ya, di sebuah klinik sendiri, pagi ini Bukit baru sadar dan ketika bangun, Taufik, dasar lo, main begituan ekstrim sampai ngerepotin orang. Bukannya janjian di villa, malah di klinik rumah sakit. Jadi malu. Thanks ya Fik, jadi ngerepotin lo. Tebing mana? Noh, Bing, tangan lo. Gak apa-apa, cuma lecet kok, gak sampai patah tulang. Masih parah lo, ucap Taufik. Aduh, pinggang gue kenapa? Nah, tuh dokter kenalan papa gue, dokter VI. Gimana dok, temen gue? Gak apa-apa, tapi jangan beraktivitas terlalu berat-berat dulu. Sementara harus memakai pereda nyeri dulu. Dan jangan terburu-buru pulang. Thanks dok. Berapa lama dok di sini? Tergantung Syafril. Kalau gitu, saya lihat pasien lain ya. Siap dok, makasih. Rasain lo, gak bisa icikiwir. Bisa aja, masih banyak cara. Buset, sejak kapan lo jadi sangean, Bing? Bing, happy ending.